kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban nomor 5 UAS Logika Informatika. Berikut merupakan rekam layar dari soal UAS yang akan kita bahas pada video kali ini. Jika diketahui fungsi WXYZ adalah negasi WXYZ ditambah WX negasi Y ditambah WXYZ ditambah WXY negasi Z ditambah W negasi XY. Kemudian didapatkan pertanyaan, sederhanakan fungsi di atas dengan menggunakan peta Karnaugh dan gambarlah rangkaian digital dari fungsi tersebut setelah disederhanakan. Baik, di sini dapat diketahui bahwa fungsi tersebut adalah yang tertera di sini. Kemudian ditanyakan dua hal, yang pertama yaitu menyederhanakan menggunakan peta Karnaugh, dan yang kedua adalah menggambar rangkaian digital dari fungsi yang telah disederhanakan dengan peta Karnaugh. Baik, untuk jawabannya kita akan bahas ke slide berikutnya. Baik, yang seperti kita ketahui di sini, terdapat beberapa variabel dari fungsi tersebut, yaitu seperti yang kita lihat di sini. Namun, ada beberapa pernyataan yang hanya memiliki 3 variabel, sedangkan di sini fungsinya adalah 4 variabel. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat WX negasi Y dan W negasi XY yang hanya memiliki 3 variabel, sehingga kita membutuhkan satu variabel lagi, yaitu variabel Z untuk memenuhi 2 pernyataan ini. Nah, cara menambahkannya yaitu dengan menambahkan fungsi variabel Z, yaitu dengan mengalihkan Z plus negasi Z. Mengapa demikian? Dikarenakan jadi kita tidak boleh mengubah nilai asli dari pernyataan ya, yaitu nilai asli dari WX negasi Y dan nilai dari W negasi XY. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkannya dengan Z plus Z aksen. Karena nilai Z plus Z aksen ini akan memenuhi hukum dari boolean itu sendiri, di mana seperti yang kita lihat di hukum nomor 6 ini, yaitu A plus A aksen adalah sama dengan 1. Sehingga jika kita kalikan di sini menggunakan Z plus negasi Z, dia akan bernilai 1 yang nantinya akan dikalikan ke sini dan nilainya di sini akan tetap ya, tidak akan berpengaruh ke nilai yang pernyataan aslinya. Baik, dari penambahan Z plus Z aksen ini dapat kita ketahui bahwa WX negasi Y itu akan ditambahkan dengan Z ini, sehingga dia akan masuk ke sini dan membentuk pernyataan di sebelah sini. Kemudian yang kedua kita akan mengalihkannya lagi, WX negasi Y dengan negasi Z, sehingga akan memperoleh pernyataan baru di sini. Jadi akan menghasilkan 2 pernyataan. Begitu juga untuk yang W negasi XY, dia juga akan dipecah ya dengan menambahkan Z plus Z aksen dan akan menghasilkan pernyataan ini, sehingga pernyataannya lengkap 4 variabel. Baik, dari hasil dari 4 variabel ini, 4 pernyataan yang memiliki 4 variabel, akan dimasukkan ke dalam variabel yang lainnya yang telah lengkap sebelumnya, sehingga akan didapatkan total seperti ini. Nah, pernyataan-pernyataan ini akan disajikan dalam peta Karnaugh, ya, yaitu dengan aturan 2 pangkat N di setiap pengelompokannya. Nah, untuk nilai-nilai ini, untuk pernyataan-pernyataan ini kita akan masukkan ke dalam peta Karnaugh, sehingga apa yang tertera di sini akan menjadi nilai 1 pada tiap kolomnya. Sehingga bisa kita lihat di sini seperti negasi negasi WX ada di sini, kemudian YZ, maka dia akan berada di sini karena dia tidak negasi ya, jadi kita pilih yang nilainya 1, 1. Karena ini min term ya. Jadi nilainya yang negasi adalah nilai 0. Sehingga negasi W, X, Y, Z, mohon maaf, itu ada di sini. Jadi ini kita mark 1 ya. Kita akan tandai ini di nilai 1. Begitu juga untuk yang WX, yang ini WX ya. Kita lihat ini tidak negasi. Kemudian negasi YZ berarti ada di sini.
Berarti dia di sini. Kita beri nilai 1. Begitu juga sampai ke belakang sehingga semuanya akan diisi nilai 1 pada pernyataan-pernyataan yang ada di sini seluruhnya. Sehingga akan didapatkan nilai 1 yang berbentuk seperti ini. Nah, ini kemudian akan kita kelompokkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Yaitu pengelompokan dengan aturan 2 pangkat n, sehingga tidak bisa dengan nilai selain ini ya. Jadi misalkan 2 pangkat 1 berarti 2 yang dilingkari, atau 2 pangkat 2 berarti 4 yang dilingkari, dan seterusnya. Nah, untuk permasalahan kali ini kita mendapatkan pengelompokan 4, 4, dan 2, yaitu 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 1. Untuk nilai 4 pertama kita dapatkan dari sini, 4 nilai satunya, kita lingkari di pengelompokan pertama, kemudian yang kedua ada di 4, kedua ada di sini, kita kelompokkan, dan yang ketiga ada di sini, 2 pangkat 1, yaitu pengelompokan 2. Nah, ini tidak apa-apa ya untuk menggunakan nilai yang telah dilingkari berkali-kali di lingkaran lainnya, tidak masalah. Asalkan tetap memenuhi aturan 2 pangkat n. Baik, dari hasil yang ini kita dapatkan hasil penyederhanaan, yaitu Wx dari kolom pertama, dia ada di bagian sini ya. Ini bukan angka 0, berarti ini adalah W di sini, dan X di sini sama-sama nilai 1, berarti dia tidak negasi, berarti dia Wx. Kemudian yang untuk kolom yang ini kita tidak akan ambil karena dia masing-masing nilainya akan terhapus ya. Jadi dia akan membentuk nilai 01, 01, dan itu bisa dihilangkan. Nah, untuk yang kedua kita dapatkan, ini yang pertama tadi, yang kedua kita dapatkan WY dari kolom yang sebelah sini. Kalau kita lihat dari garis ini ada 2 kolom ke bawah ya. 2 garis ke bawah, yaitu di bagian sini. Nah, kita lihat ternyata yang bagian 2 ini yang berbeda adalah yang nilainya 1 dan 0, yang berseberangan adalah ini, yang bagian X ya, yang bagian X-nya. Jadi kita pilih yang sama, yang akan kita tulis yaitu yang bagian W-nya saja, dan ini nilainya 1 tidak negasi, berarti W ditaruh sini. Dan untuk yang ke arah sini, kita lihat, kita mendapatkan nilai 11 dan 10, di mana yang belakang ini dia akan dieliminasi ya, karena dia nilainya 10, sehingga akan didapatkan yang bagian depan, yaitu yang bagian Y. Dan Y di sini nilainya 1 ya, 1 sama 1, jadi dia tidak negasi, sehingga kita dapatkan nilai Y. Begitu juga untuk yang kolom ketiga kita dapatkan X, Y, Z. Ya, dikarenakan di sini W-nya, kalau kita lihat ke bagian bawah, ini W-nya sama berbeda ya, 01, sehingga kita akan ambil variabel yang di belakang yang sama dengan 1, yaitu tidak negasi dengan nilai X, ditaruh di sini. Kemudian untuk yang di sini kita pakai YZ ya. Ini YZ dua-duanya. Kita tuliskan di sini sehingga didapatkan nilai X, Y, Z. Nah, ini untuk min term sehingga penghubungnya adalah tambah ya, notasinya adalah notasi tambah untuk menghubungkan tiap pernyataan. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya tentang penggambaran dalam rangkaian digitalnya. Di sini kita dapati variabel X, Y, Z, Wx, Y, Z, maaf. Seperti yang kita ketahui, ini akan dihubungkan dengan simbol-simbol tertentu dalam rangkaian digital. Nah, untuk variabel yang pertama, seperti yang kita lihat, di sini kita memiliki Wx, dan ini adalah variabel yang dihubungkan dengan notasi kali ya, di sini ya, dikalikan W dikali X. Dan simbol yang bisa mempresentasikan perkalian dalam rangkaian digital ini adalah simbol yang ini ya, gambar simbol ini. Sehingga kita akan hubungkan W dengan X dengan notasi perkalian atau simbol ini. Selanjutnya, kita akan dapatkan nilai Wx-nya. Lalu yang kedua adalah variabel dari Wy. Wy-nya ini juga sama ya, ini dihubungkan dengan notasi perkalian, di mana simbolnya juga sama. Di sini kita ambil titiknya dari W-nya, kemudian kita hubungkan dengan Y. Kita dapatkan notasi ini untuk mengartikan bahwa W dan Y ini dihubungkan dengan notasi perkalian, sehingga didapatkan WY. Untuk variabel ketiga, X, Y, Z ini juga sama ya, dihubungkan dengan notasi perkalian di sini X, Y, Z, sehingga kita akan hubungkan juga dengan bentuk
notasi perkalian. Nah, kita ambil nilainya ya di sini, X kita hubungkan bersama dengan Y bersama dengan Z, sehingga didapatkan, X, Y, Z. Mohon maaf ini ada satu ya, ini harusnya terhapus. Sehingga ketiga variabel ini akan dihubungkan dengan notasi, perkalian ya, notasi min term, notasi perkalian, sehingga didapatkan simbol seperti ini. Sebenarnya tidak seperti ini ya, tapi saya tidak menemukan shape-nya, sehingga saya gambar secara manual. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat secara online, untuk notasi yang benarnya itu seperti apa, tapi ini hanya gambaran saja. Ini adalah notasi penambahan, sehingga 3 variabel ini ditambahkan dan akan menghasilkan fungsi Wx plus Wy plus X, Y, Z. Dan ini adalah rangkaiannya. Baik, demikian mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.